Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Sekolah Mas Hendra Dilah. Di sini saya Idhohatul Dilalah akan sedikit membagikan serba-serbi COVID-19. Nah, seperti kita tahu ya, Indonesia sedang dalam kondisi sulit seperti itu, dimana juga dirasakan oleh negara-negara lainnya. Namun di sini Indonesia mencoba untuk optimis, ingin membangun kembali kehidupan, membangun kembali perekonomian Indonesia dengan cara mengadakan new normal atau era normal baru. Di sini pemerintah sendiri sudah memberikan panduan lewat Badan POM di panduan serba COVID ini. Saya akan mengulas apa isi dari buku panduan ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan apa sih penyakit COVID-19 itu sendiri. Nah, COVID-19 adalah penyakit di mana penyakit ini menular disebabkan oleh jenis virus corona baru. Virus corona ini sebenarnya masih dalam satu keluarga dengan virus yang menyebabkan gangguan pernafasan akut dan sejumlah penyakit influenza lainnya. Nah, di sini disebutkan gejala COVID-19 sendiri itu diantaranya ada batuk dan pilek, terus badan merasa letih, lesu, terjadi kenaikan suhu badan, terjadi demam, dan tentunya terjadi gangguan pernafasan. Namun ada juga orang-orang yang sebenarnya terkena COVID-19 ini namun tidak mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya teman-teman. Bagaimana sih sebenarnya penularan dari virus corona tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa penularannya itu bisa terjadi melalui droplet, kontak erat dengan pasien positif, atau menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dengan virus corona itu. Droplet sendiri apa? Droplet adalah percikan air yang keluar ketika seseorang itu berbicara atau batuk. Kemudian kontak erat dengan pasien positif corona seperti berjabat tangan, cium tangan, berpelukan. Nah, ini bisa menyebabkan virus-virus yang ada di permukaan kulit menjadi menginfeksi pasien yang tidak terkena virus. Kemudian selanjutnya adalah ketika seseorang menyentuh permukaan benda di mana benda tersebut terkontaminasi oleh paparan virus corona yang bisa bertahan di bagian-bagian benda tersebut selama beberapa hari atau beberapa jam. Nah, di sini juga disampaikan bagaimana cara pencegahan penyebarannya. Teman-teman, yang perlu dibudayakan selama pandemi COVID-19 ini masih ada, pertama kita harus membiasakan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan di sini harus dilakukan dengan benar, minimal 20 detik dengan menggunakan sabun ya teman-teman, dan air mengalir. Kemudian jangan lupa menutup mulut dan hidung menggunakan masker, terutama bagi yang sedang kondisi kurang fit, kemudian bersin, perlu diperhatikan etika-etika ketika bersin seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer berbasis alkohol. Nah, yang ketiga ini mungkin bagi yang sedang berpergian atau tidak memungkinkan menemukan air dan membawa sabun kemana-mana ya, bisa sederhananya efektifnya pakai hand sanitizer. Yang keempat, hindari berada dalam kerumunan. Jika teman-teman tidak benar-benar perlu keluar atau butuh keluar, sebaiknya atau terpaksa harus keluar, tetap hindari berada dalam kerumunan orang banyak. Kemudian yang kelima, hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Sementara waktu ini jangan nongkrong-nongkrong dulu atau kumpul-kumpul yang kurang bermanfaat seperti itu. Kemudian yang keenam, memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh.
Yang ketujuh, hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Yang kedelapan, hindari memegang dan berbagi barang, utamanya kalau di tempat-tempat umum ya. Hindari memegang engsel pintu, memegang gagang pintu maksud saya, atau meja, kursi yang kurang. Kemudian yang kesembilan, sementara waktu hindari bersentuhan dengan orang lain atau bersalaman. Yang kesepuluh, hindari melakukan perjalanan jauh jika tidak dengan kebutuhan mendesak. Yang ke-11, segera berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan ketika timbul gejala-gejala tadi yang sudah saya sebutkan ya teman-teman. Sebenarnya virus corona ini merupakan jenis virus yang tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar inang atau makhluk hidup. Virus ini juga tidak mampu bertahan pada suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, berikut adalah gambar cara cuci tangan yang benar. Jadi ketika kita dianjurkan untuk mencuci tangan, tidak sekedar membasuh tangan dengan air begitu saja, tapi sebaiknya dengan menggunakan sabun dan teknik mencuci tangan yang benar. Sederhananya seperti ini, sabun diratakan di seluruh tangan, kemudian basahi tangan dengan air, gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan, basahi tangan, gosok sela-sela jari kedua tangan, gosok kedua telapak dengan jari rapat-rapat, jari-jari dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan, kemudian gosok ibu jari sambil diputar genggamannya ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Gosokkan juga kuku-kuku jari, memutar ke telapak tangan, kemudian basuh dengan air. Setelah dibasuh, jangan lupa dikeringkan dengan handuk atau tisu atau pengering udara. Nah, setelah itu matikan keran air dengan handuk atau tisu atau benda yang lain, dan tangan sudah bersih. Gitu ya teman-teman. Kita sambung di part selanjutnya ya. Stay tune teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.